Selamat datang, saya John Wee dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Dewi Iya. Novitasari. Dan kita juga ada Pak Rahmat Putranto dari KBRI Washington DC. Apa kabar? Wah, Baik, baik. Terima kasih undangannya, Pak Pak terima John. kasih John. nggak sengaja terundang. Oke. Pertama, kita mulai dengan Dewi ya. Dewi bisa memberi latar belakang, lahir di mana, sampai Ya, bisa senang sama plant-based punya makanan. ya, Silakan. baik. Nama saya Dewi Novitasari. Lebihnya, saya dilahirkan di Blora pada tanggal 16 Maret tahun 83. Jadi umur saya sekarang 37 tahun. Pendidikan terakhir saya itu adalah arsitektur. Waktu itu saya kuliah di UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana, di tahun 2002, lalu lulus tahun 2007 Januari sebagai arsitek, lalu sempat bekerja di arsitek selama 4 tahun, ditugaskan di berbagai pulau yang ada di Indonesia, salah satunya Sumatera. Lalu balik lagi ke Jogja. Habis itu mencoba untuk menggeluti sebuah makanan yang dimana ingin memberikan makanan yang menjual makanan atau menyajikan makanan bagi klien saya awalnya, klien yang saya desain, karena saya sebagai arsitek masihan. Jadi saya membuat makanan itu di mana saya pun juga bisa ikut makan setiap hari. Itu basic awalnya saya mengapa ada di bidang kuliner. Dan ternyata berjalannya waktu, arsitek saya yang terkalahkan. Jadi ternyata di bidang kuliner itu tidak bisa disambi, harus diutamakan yang nomor satu. Akhirnya kami mencurahkan hati ke makanan ini. Lalu berjalannya waktu di 2015 kami mengalami beberapa kesehatan ketika kami memutuskan makanan-makanan yang kami konsumsi itu berdasarkan berbasis tanaman tumbuhan gitu. Nah, dari di situ dulu, dari kita dulu, pada akhirnya kita memutuskan, oh ini makanan yang kita jual maupun makanan yang kita makan ternyata lebih baik berbasis tanaman tumbuhan kebanyakan. Begitu, Pak, awalnya. Oke, baik. Pak Rahmat, boleh? Silakan. Terima kasih, Mas John. Ini satu pertemuan yang tidak terduga menurut saya. Saya Rahmat Putranto. Saya bertugas di KBRI di bagian pertanian. Dan basic pendidikan saya di ekonomi. Dan saya punya pengalaman yang belum terlalu banyak, tetapi mungkin nanti bisa saya share. Saya sama-sama dengan Dewi besar di Jogja. Saya sekolah di Jogja sampai selesai sarjana saya, kemudian saya melanglang buana ke beberapa pulau di Indonesia. Akhirnya saya mendarat di Amerika. Dan di sini saya berkarya di kedutaan di bidang agriculture. Namun di dunia kemasyarakatan diaspora, saya terlibat di dalam Indonesian American Association, di mana saya dipercaya sebagai Vice President untuk di situ. Saya lebih membidangin kepada business community, dan untuk itu saya memang lebih fokus bergerak di business community, maupun ada bidang-bidang sosial yang lain yang digerakkan oleh para teman-teman kami di Board of Trustee. Mungkin itu dulu introduction pertama saya. Nanti mungkin
yang lain kita bisa kembangkan berikutnya. Terima kasih Mas John, Hoi, dan Baik, juga Mas John sahabat dari teman saya di New York. oke, baik, terima kasih Pak Rahmat. Kita pertama terima kasih ke Dewi yang mengirim foto-foto ya. Nah, kita lihat nih foto yang pertama ya. Kalau ini itu saya foto waktu itu karena ada proyek sama Pak William mengenai live chat di mana mendiskusikan mengenai bahan pengganti beras atau bahan non beras tapi sifatnya karbohidrat sebagai pengganti nasi kalau di Indonesia. Nah, saya belajar dari zaman dulu waktu nenek saya masih hidup, karena dulu saya sempat hidup sama beliau sekitar 5 tahun. Jadi makanan sarapan pengganti beras tiap pagi sebagai aktif itu adalah ini ada pisang kepok asli dari Indonesia yang mentah, lalu ada singkong, lalu ada umbi-umbian, lalu ada talas-talasan. Nah, ini adalah pengganti nasi ketika ini diolah, direbus, lalu dihaluskan atau dihancurkan begitu. Mungkin kalau di negara Amerika mungkin pakai potato ya. Tapi kalau di sini ternyata ini basic makanan zaman dulu kita. Itu ubi-ubian, pisang mentah, lalu akar-akaran seperti uwi, talas, seperti itu. Pak John. Jadi sebelumnya Dan apakah beras juga ada atau belum iya, ada itu? beras itu sebenarnya kan dari masa penjajahan malah dulu sebenarnya konsumsi beras itu baru-baru saja ya. Ketika Bapak Presiden Soeharto yang membawa beras untuk mensejahterakan masyarakatnya begitu. Tapi basic dulu yang dikonsumsi kalau saya membaca dari sejarah itu adalah singkong. Singkong, ubi, pisang, uwi itu ternyata makanan asli dari Indonesia yang dikonsumsi udah dari zaman nenek moyang kita dulu gitu. Yang dipadu-padakan dengan berbagai makan sayuran. Beras itu diangkat ketika Bapak Presiden Soeharto menjabat sebagai presiden, di mana hubungan antara negara kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, itu salah satunya program dari Pak Presiden Soeharto. Beras itu ada. Sebenarnya padi itu juga salah satu. Ada beras merah, ada beras hitam juga. Itu juga asli malahan justru ditanam oleh orang Indonesia. Berikut adalah ini menu empek-empek yang berbasis tanaman tumbuhan yang saat ini kami unggah sebagai menu kemerdekaan di resto yang saya dampingi, Little Garden, Yogyakarta. Itu empek-empek yang tepungnya sendiri, kalau biasanya kan pakainya tepung sagu sama tepung terigu. Di sini tepung yang saya gunakan lebih kebanyakan tepung lokal, seperti misalnya tepung cassava atau mokaf kita bilang. Nah, ini baru banyak dicari oleh orang luar, tepung mokaf ini. Kalau nggak salah ya Pak Putranto ya. Tepung ini karena tepung ini sangat sehat dan tidak bergluten. Gitu. Ternyata ketika diaplikasikan tepung mokaf ini sebagai makanan Indonesia, pengganti tepung terigu, kualitasnya malah justru menarik dan lebih sehat untuk kita konsumsi. Saya sendiri juga nggak tahu ada tepung mokaf. Oh, ini baru populer Pak, tepung ini di Indonesia dan banyak sekali orang kemarin, beberapa orang luar pada bertanya apakah bisa mengirimkan tepung mokaf ini gitu. Nah, ini salah satu yang tepung yang dibuat oleh Indonesia sekarang yang bisa menggantikan tepung terigu yang
bergluten tinggi itu, gitu. Dan apakah bentuknya juga kayak terigu? Bentuknya sama persis kayak seperti tepung terigu, cuman bedanya dia tidak memiliki gluten begitu. Dan rasanya? Jadi rasanya sangat enak, bisa dipakai untuk goreng tempe, untuk bikin cookies, untuk bikin makanan Indonesia, salah satunya empek-empek ini, terus bisa dibikin cake juga bisa. Basicnya dari singkong. Dan ini tepung mokaf, apakah hanya bisa didapatkan di Indonesia atau juga di lain tempat juga Iya, ada? iya, Iya, di Indonesia. Okay, that's a very good. Okay. Iya, banyak sekali sekarang startup, beberapa startup yang concern untuk mengelola mokaf ini, begitu. Bahkan justru sekarang bisa dibikin mie juga, Pak. Saya R&D bikin mie pakai tepung mokaf, ternyata bagus juga. Dan rasanya seperti mie biasa? Rasanya seperti ini dan lebih enak. Lalu di perut itu tidak begah ya, tidak begah ketika kita selesai makan, gitu. Di perut enak, Pak. Ini mie selor ini juga dari Sumatera Selatan, dari Palembang. Ini yang saya pakai mie, Pak. Mie-nya ini saya buat bahan dasarnya juga salah satunya dari tepung mokaf, gitu. Ini istilahnya selain saya membuat, saya juga ingin mengenalkan bahwa sebenarnya kita itu di rumah juga bisa bikin mie sendiri dengan tepung lokal. Iya, ini tanpa telur, Pak. Nah, kalau ini adalah terasa yang saya dampingi, yang ini udah diekspor ke Amerika. Lalu ini sudah kemarin baru saja diekspor ke Amsterdam juga. Ini rasanya kayak apa? Nah, ini vegan umami, itu prosesnya difermentasi. Dia dari biji-bijian, dia dari biji lokal, yaitu kacang tolo. Kacang tolo ini saya ambil dari daerah Blora Tengah, khususnya di daerah, tepatnya di daerah Randu Blatung, desa Randu Blatung, saya ambil di sana, lalu saya produksi menjadi fermented vegan umami. Nah, fermented vegan umami ini salah satu pendamping atau mentor saya adalah Pak William Wongso, salah satunya. Saya didampingi oleh guru besar ya, salah satunya Pak William Wongso sama guru besar Prof. Murdijati Gardito. Buat pemirsa Kabari yang tidak mengenal fermentation atau mungkin dengar tapi tidak tahu apa artinya, itu seperti keju ya. Coba terangkan, mungkin Dewi bisa lebih terangkan untuk apa fermentation. Ya, saya akan menyampaikan fermentasi. Fermentasi yang saya olah di sini, yang sebagai produk terasa vegan umami yang berbahan dasar dari kacang-kacangan, kacang tolo lebih pastinya, ini kita fermentasi salah satunya bahannya itu kacang tolo sama garam. Lalu kita fermentasi selama tergantung cuaca. Kalau ini biasanya 3 bulan sudah mulai bisa dikonsumsi atau dinikmati sebagai bumbu masakan yang ada di Indonesia. Bisa juga sebagai masakan luar juga. Nah, ini bisa pengganti sebagai terasi, Pak. Terasi yang dari ikan. Ini bisa menggantikan komponen itu. Sehingga, dan rasanya sama kira-kira? Rasanya 11-12, aromanya juga tidak terlalu mirip, tapi ketika itu diolah menjadi sambal atau menggantikan terasi, itu hampir sama, Pak. Bahkan orang tidak bisa membedakan bahwa sebenarnya ini terasi beneran atau enggak, gitu. Oleh karena itu, mengapa ini bisa sampai tembus ke Amerika? Karena dia bukan berbahan dasar dari ikan-ikanan gitu, tapi berbahan dasar dari biji-bijian, sehingga
produk fermentasi yang kami buat ini bisa tembus ke sana. Begitu, Pak. Jadi mungkin zaman sekarang kalau ikan ya, ikan laut, mereka pada takut karena mungkin kena environment ya, jadi plant Ya, based ya, lebih sehat kelihatannya begitu ya, kira-kira. betul. Dan dia sudah karena dia fermentasi otomatis ada probiotiknya di dalam, Pak. Lalu spesialnya adalah produk mirip seperti keju dan wine, semakin lama dia memiliki kualitas yang semakin enak begitu. Ada cerita sedikit mengenai vegan umami. Baru 2 hari yang lalu saya membuka yang umur 2 tahun, Pak. Saya buka dengan umur 2 tahun, saya lumayan terkejut sih. Saya memiliki yang umur 2 tahun. Saya masih ada beberapa sisa yang masih saya diamkan untuk sebagai testing saya di berbagai umur yang saya bikin begitu. Kemarin saya testing, saya keluarkan 6 botol, Pak, umur 2 tahun. Dalam jangka belum sampai 30 menit, itu sudah habis, langsung sold out. Langsung habis ketika saya publish ke Instagram begitu. Oh, maksudnya dijual itu, langsung, maksudnya dijual iya, habis, oke. Iya. Tapi rasanya bagaimana 6 setelah 2 botol. tahun? Rasanya semakin enak, Pak. Semakin enak. Seperti wine, Pak. Dia kualitas rasa. Wah, yang tidak didapatkan di fermentasi umur-umur di bawah itu, begitu. Jadi memiliki nilai lebih ketika dia berumur lama. Vegan petis ini sama di terasa, cuman bahannya beda, Pak. Bahannya saya pakai bawang putih lokal dari Wonosobo, saya ambil dari sana. Sama ada beberapa kemarin dari Tawangmangu, Pak, bawang putihnya. Bawang putihnya kecil-kecil, ini saya fermentasi. Nah, vegan petis ini saya didampingi juga oleh Pak William Wongso, ya dari bawang yang difermentasi selama 1,5 tahun, Pak, kalau yang ini. Itu. Ini juga bisa sebagai seasoning. Tapi kalau untuk vegan petis, habis dibikin terang bisa dimakan kan? Atau mesti tunggu berapa bulan itu atau gimana? Kalau vegan petis ini saya harus dari bawang putih yang warnanya putih sampai menjadi hitam, itu membutuhkan waktu 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun. Okay. Iya, 1,5 tahun fermentasi untuk mendapatkan warna dan taste yang hampir mirip seperti petis, Pak. Nah, pepatah vegan kita ada tadi bicara ya. Vegan itu untuk orang Buddha tidak ada bawang ya. Tapi vegan ini ada bawang. Bedanya apa? Iya, sebenarnya ini lebih ke judul aja, Pak. Kalau plant-based kan masih belum banyak orang tahu, Pak. Tapi kalau vegan, ini istilahnya slogan bahwa sebenarnya ini bisa dikonsumsi oleh orang yang tidak makan daging, begitu. Nah, cerita menariknya, Pak, sebentar di slide sebelumnya, Pak. Slide sebelumnya. Ya, ini. Cerita menariknya dari vegan petis ini resepi saya dapat dari Bapak William Wongso. Nah, jadi vegan petis ini nama yang sekarang gitu. Jadi ini kayak istilahnya kayak apa ya? Dia lahir kembali gitu, Pak. Reinkarnasi. Hampir mirip kayak reinkarnasi. Karena ini diciptakan oleh nenek William Wongso. Jadi kan ada 4 generasi gitu. Neneknya Pak William Wongso, bapaknya Pak William Wongso, baru saya. Nah, cuman ini di bapaknya Pak William sama Pak William ini langsung loncat ke saya gitu. Jadi 4 generasi. Pak William Wongso ini memberikan resepi ini kepada saya, lalu semesta mendukung untuk saya bisa melahirkan
resepi ini begitu. Dengan nama vegan petis. Kalau dulu sejarahnya vegan petis ini diciptakan oleh neneknya Pak William Wongso karena untuk menumis daging atau tetelan sapi itu loh Pak. Itu. Jadi dulu diciptakan untuk tetelan sapi ya. Tapi sekarang lahir kembali, dia bernama vegan umami yang bisa digunakan untuk vegan maupun nggak vegan. Bisa dimanfaatkan itu. Lah, kalau yang ini adalah dried sawo. Sebenarnya dried sawo ini saya juga mau sampaikan ke Pak Putranto. Ini adalah dried sawo dari Blora. Dia organik, Pak. Organik dan dia pohonnya benar-benar asli. Jadi ada desa di Blora itu setiap rumah memiliki pohon sawo. Jadi satu desa itu memiliki 1000-an pohon sawo. Nah, di mana pohon sawo ini ketika di desa itu saat panen, karena ini sawo ini musiman ya. Ini buah musiman, di mana kalau pas musim harganya sudah tidak berharga lagi Pak 1 kilonya. Padahal kualitas sangat luar biasa. Dari segi manisnya, seratnya, bahkan saat ini dia sebagai pengganti manis sebagai pengganti pemanis di makanan sehat begitu. Seperti misalnya bikin gelato. Ini di India maupun di Jerman banyak sekali dibutuhkan. Nah, cuman di Blora ini ternyata pohon sawo yang organik tidak berharga karena mereka tidak tahu pengolahannya gitu. Pada akhirnya ya busuk-busuk begitu aja. Pada akhirnya kemarin sempat ketemu sama beberapa petani ketika saya diajak oleh Wakil Bupati Blora, Pak Arief, akhirnya saya memberikan informasi bagaimana kalau ini tidak bagaimana kalau ini dikeringkan biar awet. Begitu. Boleh nih tanya Pak Rahmat. Pak Rahmat, ini sawo apakah sudah diekspor? Setahu saya sawo belum pernah masuk ke sini. Ya. Satu buah yang langka, saya selama di sini tidak pernah melihat sawo. Iya, belum. Biasanya segar, karena ini tidak tahan lama, sawo ini. Kalau buah segar, dia tidak tahan lama, Pak. Pada akhirnya tidak sampai kemana-mana, gitu. Nah, ini salah satu solusi. Dried sapote ini bisa keluar dengan kondisi kering, begitu. Ya, dehydrated ya. Dikeringkan. Iya, dehydrated. Iya, betul. Itu. Nah, ini yang buah segarnya, Pak. Karena rasanya benar-benar luar biasa. Ini sebenarnya peluang juga untuk bisa dipromosikan keluar. Kalau mereka punya berry-berry kering yang dehydrate masuk ke Indonesia, kenapa sawo yang notabene makanan asli Indonesia, lalu buahnya juga rasanya luar biasa, dan dia memiliki kualitas manis yang sehat, kenapa nggak bisa keluar juga seperti buah-buah lainnya yang ada di luar sana bisa masuk ke sini dengan kondisi dehydrate. Gitu. Nah, itu sawo bisa berapa lama itu ya sebelum expired gitu, sebelum busuk? Kalau semisal ini dikeringkan dengan cukup kualitas kadar airnya cukup bagus, Pak, pengeringannya cukup bagus, dia akan tahan lama seperti berry-berry yang lainnya yang ada di luar sana dikirim ke Indonesia, Pak, harusnya. Kalau fresh bagaimana? Kalau fresh tidak bisa, Pak, karena dia hanya punya umur 1 minggu. Oh, 1 minggu. Nah, kalau ini biji-bijian, Pak, yang tadi saya bilang sebagai pengganti nasi. Kita mulai yang dari warna putih, paling putih ya, Pak ya? Boleh. Oke, dari warna putih nanti baru ke
melingkar seperti jarum jam ya Pak ya, ke Ya, atas oke. ya nanti ya. Ya, boleh. Nah, kalau yang putih itu beras jagung Pak, beras jagung lokal, beras jagung yang diolah dari Blora juga. Itu warnanya Itu putih ya, berasnya. iya, warnanya putih karena dia pakainya jagung putih, Pak. Jagung putih asli. Jagungnya masih segini-segini. Dia bukan jagung hibrid ya. Kalau jagung hibrid kan besar, warna kuning. Kalau ini yang yang jagungnya kecil-kecil, Pak. Jagung lokal, Pak. Dia punya. Nah, Terus ini ini masih bentuknya bisa. bentuknya masih kayak Ya. beras ya? Nah, bentuknya seperti beras karena dia ada proses penggilingan, Pak. Ah, oke. Ya, proses penggilingan untuk menjadi beras sehingga yang mengkonsumsi tidak kesusahan. Pada akhirnya ya ini salah satu makanan pokok mereka zaman dulu tuh nasi jagung ini, Pak. Dan Sampai apakah mereka sekarang. juga masak kayak beras saja? Ada salah satu teknik, Pak, untuk memasak jagung ini. Memang tidak semudah kita memasak nasi. Oleh karena itu, nasi jagung ini agak berangsur-angsur agak sedikit punah begitu. Tapi saya kemarin sempat ngobrol sama pembuatnya, pembuat nasi jagung ini, nggak sebaiknya dibikin instan. Lalu karena mereka adalah tidak tahu bagaimana caranya, pada akhirnya saya sedikit dampingi untuk menjadi nasi jagung instan. Pure nasi jagung instan. Nah, ternyata bisa, Pak. Jadi kalau nasi jagung instan, oke, masaknya Iya, bagaimana itu? nasi jagung instan, kenapa dibilang nasi jagung instan? Karena cara memasaknya sangat mudah, cara mengolahnya untuk dikonsumsi itu sangat mudah. Gitu. Maksudnya sangat mudah dengan apa? Tinggal Dengan campur proses, air. iya, jadi prosesnya karena mereka udah proses sendiri untuk menjadi lembut seperti ini, putih itu, sehingga orang yang membeli, semisal saya yang membeli untuk konsumsi saya sebagai pengganti nasi atau yang menghindari nasi, itu tinggal nasi jagung ini tinggal dicuci bersih 2 kali, dicuci bersih, dibilas 2 kali, habis itu ditiriskan, setelah ditiriskan tinggal dikukus, Pak. Dikukus selama 25 menit selesai. Dan rasanya persis kayak nasi atau ada rasa jagung? Pasti masih ada rasa jagung karena intinya adalah makanan yang tidak keluar dari rasa asli, itu indikatornya adalah makanan sehat. Oke. Dan tentu karbohidratnya boleh bilang hampir tidak ada ya di jagung. Iya, dia karbohidratnya sangat rendah, tidak seperti nasi, begitu. Dan seratnya sangat tinggi, Pak. Ya, berikut di atasnya itu beras dari singkong, Pak, yang warnanya agak coklat muda. Itu beras dari singkong, singkong yang dihancurkan, ditanak, lalu dikeringkan. Ini beras jagung instan. Cara memasaknya sama persis seperti nasi jagung. Jadi tinggal dicuci bersih, bilas 2 kali, habis itu dikukus selama 25 menit selesai. Kita bisa menikmati. Dan dia malah bisa lebih awet daripada nasi ya. Biasanya kalau nasi kan cuma 24 jam. Kalau ini malah lebih awet, Pak. Berikutnya adalah sorghum. Sorghum itu bahasa Indonesianya jagung cantel. Dia hampir mirip kayak gandum. Jadi bentuk tanamannya seperti jagung, pohonnya seperti pohon jagung, cuman dia tumbuhnya di atas, gitu. Tumbuh di atas, bulir-bulirnya itu tumbuh di atas seperti gandum atau seperti padi, bulirnya itu. Cuman dia lebih kecil-kecil, bulat-bulat lebih bulat-bulat. Dia ada 2 varian, merah sama putih, yang sementara ini saya masih ketahui, gitu. Ini juga bisa sebagai pengganti nasi, kualitasnya sangat bagus, seratnya sangat tinggi,
dan kandungan gulanya juga cukup bagus buat dikonsumsi untuk badan. Selanjutnya adalah beras dari sagu, Pak. Dari sagu itu kalau itu udah buatan, jadi pencampuran, bukan asli tapi campuran dari tepung sagu yang dibikin dengan mesin lock sehingga dia bisa berbentuk bulir-bulir seperti nasi. Yang selanjutnya adalah jagung, Pak. Ini jagung yang masih besar-besar, jagung pulut. Jagung pulut ini saya dapat dari Kupang. Nah, jagung ini juga bisa sebagai pengganti jagung pulut. Itu beda-beda, Pak. Varian jenis jagung yang ada di Indonesia beda-beda. Yang ini jagung saya dapat dari Kupang, namanya jagung pulut. Rasanya kenyal jagungnya, rasanya gurih. Itu juga bisa sebagai pengganti karbohidrat, terutama pada nasi. Begitu. Oke. Jadi sebenarnya Indonesia itu tidak melulu nasi, Pak. Ya, betul. Jadi bahan-bahan pokok atau jenis makanan-makanan pengganti nasi yang sebelum ada nasi itu banyak sekali variannya. Yang saat ini itu sudah sangat minimalis, sudah tidak ada gitu. Ini saya upaya untuk memperkenalkan kembali karena ada beberapa generasi yang tidak tahu mengenai bahan-bahan ini yang dimana nenek moyang kita zaman dahulu sudah mengkonsumsi ini. Ini sama seperti tadi, Pak. Oh, sama ya? Sama. Ya, sama seperti tadi, varian pengganti beras. Biji-bijian asli dari Indonesia. Kayaknya ini udah ya, tadi udah ya. Kita skip Sudah. aja. Ini sudah. Nah, ini enak banget kelihatannya. Ya. Kalau ini adalah nasi minyak dari Palembang, Sumatera Selatan, yang notabene kami unggah untuk menu kami di restoran, yang semuanya dari bahan tanaman tumbuhan, Pak. Dan menggunakan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kelihatannya enak sekali ini masakannya. Oh, sangat enak sekali, Pak. Oke. Oke. Sekarang tantangannya apa? Yang Ya, plant-based ya, kita omong plant-based. ya. Kalau plant-based itu tantangannya adalah memberikan edukasi kepada khalayak umum untuk bisa mengkonsumsi kembali seperti zaman dahulu, base dari makanan orang Indonesia begitu. Jadi bukan setiap hari, karena kan hampir rata sekarang udah sticks dan sebagainya. Nah, hanya saja ini saya kemas makanan plant-based, tetapi itu lebih ke makanan Indonesia, begitu. Seperti nasi minyak ini tadi, saya unggah kembali, tetapi semua dari bahan tanaman tumbuhan, sama sekali non hewani, gitu. Nah, kesusahannya adalah sedikit kesusahan meyakinkan mindset mereka untuk bahwa makanan tanpa daging itu sebenarnya juga enak loh, gitu. Makanan tanpa hewani itu sebenarnya juga enak, rasanya juga luar biasa, justru malah lebih sehat. Itu, Pak. Apakah plant-based itu kalau di sini kan di Amerika biasanya kalau sawah itu di spray ya sama chemical. Nah di Indonesia kalau plant-based yang you maksud, apakah itu di spray dengan chemical? Oh no, kenapa kita bilang tadi di kaos saya tadi namanya real food gitu. Ya, kenapa di t-shirt saya tadi itu real food? Jadi vegan atau vegan sekarang ini itu kebanyakan bahan-bahan buatan, Pak, yang mana banyak mencampurkan chemical. Nah,
Yang saya mau sampaikan adalah kenapa real food, karena kami mengolah makanan, mau makanan apa, bahan segar, begitu. Oke. Misalnya saus tomat kita bikin sendiri dari bahan segar, dengan vinegar yang udah kami bikin sendiri, dengan pemanis yang saya ambil lontar nektar yang dari Bali, yang sama sekali mereka free chemical. Oleh karena itu, kami bilangnya real food. Jadi semisal kita tidak mau menyampaikan ini stik sapi, padahal terbuat dari tepung-tepungan. Nah, itu di tempat kami tidak ada, Pak. Kenapa kami bilang real food? Itu alasannya. Gitu. Kalau stik ya stik tempe kita bilang, stik tofu, stik jackfruit, stik mushroom. Kita bilang apa aja ya kalau itu bahannya seperti itu. Jadi tidak memberikan kesempatan atau mereka berimajinasi karena namanya beef tapi terbuat dari tepung. Nah, itu di kami tidak mengolah seperti itu. Apakah ada Ya. restoran di Jakarta yang plant-based only masakannya? Kalau di restoran, kalau di Indonesia ini cukup bagus, Pak. Cukup bagus peningkatannya walaupun tidak cepat peningkatannya, tapi grafiknya itu naik terus. Grafiknya naik terus tapi pelan, tidak cepat. Kalau di Jakarta sekarang sudah banyak karena orang metropolitan itu lebih aware sama kesehatannya. Nah, kalau orang seumpamanya diaspora Indonesia yang ingin makanan plant-based ya, carinya di mana itu di Jakarta? Banyak Pak, yang punya saya atau Oh ya, silakan. Kalau you sudah buka di Jakarta, why not? kalau yang ada di Yogyakarta itu jelas di Little Garden Yogyakarta gitu. Dari tahun 2015 sampai 2020 ini puji Tuhan kami masih bertahan karena masih banyaknya juga, walaupun tidak banyak makanan yang biasanya, tapi ternyata lebih banyak orang yang sekarang ada peningkatan, orang semakin mencari begitu Pak, makanan sehat yang berbasis tanaman tumbuhan yang asli dari bahan segar. Kalau di Jakarta banyak kok Pak restoran-restoran, kalau di Jakarta udah banyak. Namanya plant-based masakan atau gimana mereka sebut? Vegan, makanan vegan sama plant-based, ya plant-based. Gitu. Plant-based, oke. Oke, Ya. sekarang kita balik ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, apa kabar sekali lagi? Mungkin bisa memberi gimana pertanian ekspor ya, terutama ke Amerika. Silakan. Terima kasih, Mas John. Untuk ekspor produk-produk pertanian, khususnya barang-barang khusus itu memang mengalami sedikit penurunan kalau dihitung dari 2019 sampai Februari 2020 gitu. Saya mungkin akan tidak akan mengambil terlalu banyak contoh produknya. Yang jelas yang menjadi andalan kita ke Amerika itu kan kopi, teh, rempah-rempah, dan mungkin makanan olahan. Kemudian rempah-rempah kita cukup oke, bahwa ekspor kita ke Amerika itu nilainya sekitar 144 juta. Yaitu terdiri dari vanila, lada, cengkeh, kayu manis, dan sebagainya. Dan ini mungkin bisa kita kembangkan lebih lanjut lagi. Serta yang menjanjikan sekarang ini sebetulnya masalah makanan olahan kita. Jadi kalau kita mau masuk ke Amerika ini, kalau kita membawa produk fresh atau mentah itu luar biasa peraturan yang harus kita ikutin. Karena aturan di FDA sama USDA itu nggak gampang untuk bisa kita ikuti. Tetapi kalau makanan itu sudah diolah, sedikit berbeda ceritanya. Dan aturan-aturannya tidak seketat ketika barang itu fresh. Misalnya kita sedang mencoba, Kementerian Pertanian sedang mencoba bagaimana bisa membawa buah nanas yang segar. Itu prosesnya untuk mendapat izin dari USDA
cukup lama dan sampai dengan hari ini masih belum selesai proses itu. Tetapi kalau makanan olahan itu menurut saya sangat memberikan margin yang cukup besar dibandingkan kita menjual barang-barang olahan, barang-barang yang fresh. Nah, terutama di masa COVID ini, justru makanan-makanan olahan ini menjadi sangat favorit. Sangat favorit, dan untuk itu kita mesti harus tahu di pintu mana produk-produk olahan kita ini bisa masuk ke Amerika. Seperti kita ketahui, mungkin Mas John udah tahu bahwa di California ada distributor yang besar sekali milik orang Indonesia, yaitu Takari, Jans, sama Empire. Mungkin sudah kenal ya. Yes. Januari lalu, Tasya Pertanian dan saya kita berkunjung ke fasilitas mereka di Takari sama Jans. Mereka menceritakan bahwa kayak Jans itu satu bulan rata-rata sekitar 250 kontainer dan dari Indonesia, dan 85% itu produk Indonesia. Yang lainnya dari negara-negara Asia dan sebagainya. Juga kayak Takari sekitar 50 kontainer. Dan ini menurut saya pintu masuk yang cukup bagus sekali bagi produk-produk Indonesia masuk. Seperti punyanya Mbak Dewi tadi yang punya produk itu, bekerja samalah dengan distributor Indonesia. Nah, yang saya ingin sampaikan juga bahwa pintu-pintu masuk Indonesia itu harus melalui pameran. Karena tanpa ikut pameran agak susah. Dan pameran itu harus pameran yang sifatnya sangat internasional gitu ya. Di mana di situ di pameran tersebut bertemunya para eksportir, importir, buyer, seller, produsen dan sebagainya ada di situ. Seperti yang pertanian selalu ikut adalah mengikuti fancy food product itu di New York, kemudian Natural Product Expo itu di West maupun di East itu ada programnya. Kemudian juga Worthy Expo di Las Vegas. Dan jangan lupa dengan kopi ini pasar yang cukup besar di Amerika, mesti kita tingkatkan lagi karena ada tempat pasar yang promosi yang besar, yaitu Specialty Coffee Expo itu. Di situ sekitar hampir lebih dari 1.500 vendor kumpul di situ. Seperti kayak fancy food tadi sekitar 2.700-an, natural product juga sekitar itu, dan jumlah pengunjungnya luar biasa. Itu semua rata-rata di atas 15.000 peserta. Dan itu bukan peserta orang biasa yang tidak punya bisnis. Semuanya pebisnis. Nah, kalau kita bisa masuk di situ, maka produk kita terekspos dalam 3-4 hari itu secara internasional. Nah, ini yang harus kita targetkan untuk ke depan. Dan yang mungkin saya lebih mau ingin ceritakan bagaimana produk-produk hasil pertanian tadi yang entah itu diolah ataupun mungkin ke depan kita mau masuk ke Amerika secara fresh ya. Kita Mas John mungkin punya data tentang kekuatan diaspora kita di Amerika ini seberapa besar. Belum kita ngomong nanti di negara lain dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa memberdayakan para teman-teman diaspora yang punya bisnis ini sangat luar biasa. Karena kalau Mbak Dewi nanti mungkin bisa cerita, sekarang ini di Indonesia sedang ada tren bahwa small medium ini mereka bergerak semuanya. Karena mungkin sekarang ini era media sosial yang sudah sangat mudah dijangkau oleh teman-teman ini, mereka semua bergerak dengan gerakan yang sama. Jadi mereka ingin mengekspos produk mereka di medsos, dan tanggapannya para peserta tadi atau di media sosial itu cukup besar, sehingga mereka perlu partner untuk berbisnis itu. Dengan menggunakan teman-teman diaspora ini akan luar biasa menurut pandangan saya. Karena kemarin saya sempat diskusi dengan sahabat saya, Mas Billy dari ITBC Chicago itu,
untuk menjadi partner para teman-teman UKM Indonesia itu memang perlu harus ada persiapan. Jadi misalnya ada 3 step yang harus kita persiapkan, yaitu saya coba ambil catatan. Jadi bahwa teman-teman UKM di Indonesia ini perlu teman atau agent. Ada 3 ini tahapannya, sebagai agent dan juga sebagai representatif, dan yang terakhir adalah sebagai agent, representatif, dan importer. Nah, kayak saya cerita tadi ada Jans, Takari, Empire, mereka sudah di posisi yang paling level yang 3 tadi, yang tertinggi tadi, sebagai agent, rep, dan importer. Nah, tetapi untuk teman-teman yang diaspora ini, Mas Joy, bahwa bagaimana kita mengempower mereka untuk mempersiapkan mereka menjadi partnernya teman-teman UKM di Indonesia yang small medium aja. Kalau yang gede-gede, perusahaan yang gede-gede itu mereka udah terbiasa untuk mengembangkan. Tapi yang small medium ini butuh teman-teman yang juga baru startup ini. Jadi di Indonesia itu kemarin saya ikut webinar, ada sekolah ekspor yang dirancang oleh Dr. Handito, itu cukup menarik, bisa diikuti dengan gratis. Kemudian di Kementerian Perdagangan juga ada sekolah ekspor. Nah, ini nanti teman-teman kayak Mbak Dewi dan yang lain tadi mungkin bisa belajar dari sana, dan dari sana mungkin bisa menghubungi teman-teman diaspora di Amerika. Kementerian Pertanian saat ini sedang mengembangkan satu platform e-commerce yang disebut Agri-Indo-Trade. Sebetulnya ini hampir sejenis dengan kayak Amazon, Tokopedia, dan sebagainya ke depannya, ya. Mereka ini sedang merancang ke sana. Nah, kemarin dalam diskusi kami menawarkan, ayo kita ajak teman-teman diaspora ini menjadi partner para pengusaha petani maupun eksportir hasil-hasil produk pertanian. Nah, kami sedang membuat satu program, jadi Pak Hari sama kami sedang bikin program itu untuk ada pertemuan dengan teman-teman di Philadelphia, New York, mungkin dengan di Chicago, dan mungkin di beberapa tempat yang lain, termasuk di MV area, bahwa kita akan mengumpulkan para pengusaha yang small medium ini tadi untuk menjadi partner teman-teman kita di Indonesia. Misalnya begini, kayak kami punya data, karena saya di Indonesian American Association, kami punya data ada sekitar hampir 30 orang Indonesia yang punya bisnis di sini. Kemudian di Philadelphia ada sekitar 29 kalau tidak salah. Di New York lebih banyak lagi. Tadi saya diskusi dengan Mbak Lia, temannya Mas John, bahwa nanti Mbak Lia akan membantu kami untuk nanti mengumpulkan teman-teman pebisnis, salah satunya dengan Astrid yang sudah punya bisnis import kopi. Nah, ini akan kita kumpulkan, kita jelaskan tentang Agri-Indo-Trade ini, kemudian kita menjelaskan kepada mereka mau nggak menjadi partner para eksportir Indonesia. Nah, ketika mereka mau, nanti ada form-form yang harus dipenuhi, dan menurut saya pihak tim dari Kementerian Pertanian akan membuat sesederhana mungkin dan semudah mungkin. Memang prosesnya tidak seperti balik tangannya, karena tadi sebagai US agent, sebagai representatif, sebagai importer tadi ada stepnya di Amerika yang harus dipenuhi. Paling nggak punya izin usaha dan sebagainya, dan sebagainya. Itu detail bisa kita bahas lebih lanjut. Tetapi intinya yang saya mau jelaskan bahwa seperti kayak Mbak Dewi yang punya usaha ini, untuk masuk ke Amerika kan tidak tahu, Mas John. Mereka butuh teman-teman seperti kami-kami yang di sini ini. Ada teman-teman diaspora. Nah, teman-teman diaspora untuk tahu juga harus kita infokan bahwa teman-teman di Indonesia mereka butuh menjual produknya. Jadi ada meet antara seller sama buyer. Ini penting sekali. Mungkin itu yang mungkin saya mencoba memberikan penjelasan kepada Mas John. Tapi yang harus kita pikirkan bagaimana kita mengemas produk kita
yang kompetitif. Jadi paling nggak ada 3 itu Mas untuk kita bisa kompetitif, yaitu produk kita harus bagus, kemudian kuantitas kita juga harus mencukupi, dan sustain. Mungkin Mbak Dewi bisa cerita pengalaman. Ketika dipesan 10, oke. Tapi begitu orang cocok, bayar cocok, saya mau 1000 kelabakan. Terus kemudian sekarang saya bisa menyediakan 100, besok naik lagi nggak bisa dan sebagainya, dan kemudian mereka nggak ada follow up yang bagus. Dan ini kebanyakan yang menurut pengamatan kami bahwa teman-teman di Indonesia pasti harus punya quality pemikiran bahwa kalau saya udah masuk ke luar negeri, saya harus paling nggak menjaga 3 ini. Jumlahnya bagus, produknya bagus, dan continue. Serta kompetitif harganya. Karena persaingan kita adalah dari negara-negara ASEAN yang akan masuk ke Amerika juga. Itu harus kita pelajarin. Ada kunci yang sangat sederhana yang saya dapat belajar dari teman saya, Mas Didik di sini, yang dia punya bisnis di Amazon, karena dia sudah sebagai berposisi sebagai fulfillment by Amazon. Jadi dia punya gudang sendiri yang untuk disiapkan sebagai Amazon, yang untuk melayani Amazon. Bahwa produk-produk kita untuk kita bisa berkompetisi dengan produk yang sama di Amerika, kita paling nggak kita cek ke Amazon. Di Amazon ini harganya berapa nih? Jangan-jangan kita overprice. Ketika kita overprice sudah pasti kita nggak akan ada peminatnya. Juga mungkin bisa dicek di platform yang lain, berapa sih harga. Misalnya kopi kita atau misalnya harga sambalnya Mbak Dewi tadi, apakah harga sambal saya ketika saya jual ke Amerika harganya sama dengan mereka atau lebih rendah? Atau ketika saya bekerja sama dengan partner saya, teman-teman diaspora, saya bisa memberikan satu margin yang cukup. Nah, ini memang harus didiskusikan lebih detail lagi. Tanpa kayak begitu kita nggak bisa berkompetisi. Kalau tidak salah, KBRI juga menyediakan atau sponsor show ya. Jadi beberapa booth itu di-reserve untuk eksporter dari Indonesia, bukan? Betul. Nah, tahun lalu Kantor Atase Pertanian membuka satu booth di Natural Product Expo East. Nah, pada waktu itu yang ikut 2 perusahaan dari sarang burung walet, kemudian dari Gubernur Maluku mengirimkan timnya untuk membawa rempah-rempah, karena Ambon Maluku ini kan punya khas ya tentang rempah-rempah. Kemudian satu pengusaha dari California, dan dalam kita memberikan waktu itu free, dan dalam 4 hari itu ada transaksi sekitar 4,7 juta. Nah, tapi paling banyak transaksinya adalah sarang burung walet. Nah, sarang burung walet ini punya satu pasar yang cukup bagus di Amerika. Walaupun secara USDA memang belum, tetapi harus kita ingat bahwa teman-teman kita Chinese di Amerika ini kan mereka kalau udah sarang burung walet ini itu makanan kesehatan untuk mereka. Mereka mau beli. Dan waktu itu transaksinya itu salah satu perusahaan itu dengan komunitas di Chinatown yang hadir di acara itu. Dan itu cukup menggembirakan. Dan seandainya ada eksporter dari Indonesia yang ingin join ya dalam trade show, mereka harus hubungin siapa? Ada 2 di sini paling tidak, ya satu yaitu 3 maksud saya. Jadi di setiap KBRI ada atau konsulat jenderal mereka bagian ekonomi, bagian perdagangannya. Tapi kalau di Washington itu ada 2 paling tidak, Atase Perdagangan dan Atase Pertanian. Mereka selalu berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan pameran ini. Kemudian ada ITPC di seluruh Amerika ini, ada ITPC Chicago sama Los Angeles itu ada. Dan itu bisa sebagai pintu-pintu yang bisa kita pakai. Nah, dalam beberapa hari ini kami sudah menerima satu pengusaha kopi. Mungkin nanti saya bisa tunjukkan bahwa mereka sudah memberikan contoh kepada kami tentang produk mereka. Ya, kemudian nanti ada juga jamu, Mbak Dewi, jangan lupa
Ya. sekarang jamu sudah mencoba mau masuk ke Amerika. Dalam seminggu lagi mungkin akan datang contoh jamu, karena dalam masa COVID ini ketahanan tubuh ini kan harus Penting. dijaga ya. Nah, Penting. Indonesia sekarang ini lagi ramai bagaimana menjaga ketahanan tubuh lewat jamu dan sebagainya. Nah, ada satu ibu namanya Bu Yati dari Jawa Tengah, mereka memproduksi produk jamu ini dan sudah mempunyai label yang sudah BPOM internasional sudah punya labelnya, kemudian halal sudah pasti. Nah, sekarang lagi dikirim ke kantor di KBRI untuk nanti dipromosikan. Jadi tahap kami yang bisa kami lakukan adalah promosi. Tetapi yang lebih dari itu sebetulnya yang tadi saya mau sampaikan kepada Mas John, bahwa bagaimana kita mengempower diaspora, memperkenalkan kepada teman-teman kita di Indonesia yang punya small medium business, kemudian temukan mereka, setelah bertemu berikan satu platform yang sama, yang masing-masing paham, yang penjual juga paham harga yang harus ditentukan, yang membantu di sini juga tahu medan penjualannya. Karena tanpa ada informasi yang terbuka yang sama ini akan susah. Nah, satu kemenangannya negara-negara kayak Vietnam dan sebagainya, kemudian Korea di sini, mereka benar-benar memakai kekuatan diaspora menjadi pintu masuk mereka. Mungkin awalnya mereka sebagai pembawa contoh barang yang hanya mungkin dipromosikan di kanan kiri di antara teman-teman. Tetapi kalau sudah 100 teman diaspora dipakai, bisa 400 orang yang bisa menikmati produk itu. Kalau 1000, wah, bisa bayangkan lah. Nah, kekuatan yang seperti ini, Mas John nanti mungkin dengan kekuatan medianya mengemas ini akan menjadi yang luar biasa. Nah, mungkin nanti ke depan kita bisa bekerja sama dengan Indonesian American Association juga untuk bagaimana ini kita berkolaborasi untuk mengembangkan kekuatan masyarakat di sini demi teman-teman kita yang di Indonesia. Karena mereka butuh banget partner di sini. Kita mulai dari yang kecil-kecil saja. Saya mencoba dengan teman-teman IA ini, ayo kita pegang yang kecil-kecil dulu lah. Kita kembangkan. Kalau ini nanti bisa kita kembangkan, wah, udah nanti akan. Saya pernah belajar dari komunitas Korea. Menurut saya amazing ya. Mereka ini saling membantunya luar biasa. Kalau saya boleh cerita tentang... Silakan. Nah, jadi komunitas Korea ini, saya pernah datang ke kantornya, bagaimana kamu bisa bertumbuh besar di komunitas. Begini, mereka mengambil contoh, saya ini punya kantor ini awalnya dimulainya dari dibantu oleh gereja. Jadi para jemaat gereja tadi, oleh gereja dikelola supaya orang ini punya bisnis, bagaimana caranya? Jadi orang yang sudah punya established business, kamu bisa nggak bantu teman kamu ini untuk bisa buka bisnis? Nah, mereka tuh kalau pagi ketemu dulu di gereja, menurut mereka berdoa dulu, terus mereka keluar bekerja. Nah, orang yang dibantu tadi, begitu berhasil, dia harus membantu teman yang lain. Dan itu model itu terus berputar. Nah, begitu mereka sudah kuat, mereka, ayo kamu udah kuat, kamu sekarang keluar, sewa gedung sendiri, sewa tempat sendiri. Akhirnya mereka punya tempat asosiasi mereka, dan mereka terus berkembang. Dan ini terjadi di mana-mana. Ini Korea yang saya pernah pelajari, saya pernah ketemu langsung di kantornya di Virginia dulu. Itu udah yang lama. Itu ini yang harus kita contoh yang bagus ya. Nah, saya sama teman-teman di komunitas bisnis di sini juga begitu. Saya mau mencoba dengan teman-teman, ayo kita kumpul duduk, kita ngobrol gimana ini baiknya gitu. Tadi ada sebut platform ya, yang dari Departemen Pertanian. Kapan itu akan di-launch? Menurut informasi, platform tersebut akan di-launch dalam waktu dekat. Nah, nanti begitu sudah di-launch, kami baru bergerak ke Amerika. Kami nunggu mereka.
Nanti Mas John akan saya info setelah mereka melaunchnya. Tetapi ada satu juga yang perlu kita ketahui bahwa Kementerian Perdagangan mereka punya ada inaexport.id kalau mau lihat di sana. Itu kalau itu mempertemukan antara buyer sama seller. Terus nanti setelah mereka ketemu, mereka serahkan rundingan sendiri. Nah, kalau yang punyanya Kementerian Pertanian ini yang saya dikasih informasi dari kerjasama luar negeri bahwa mereka mencoba lebih dari itu. Jadi mereka ingin membantu para UKM ini bertumbuh sampai mereka bisa masuk ke bisnis Amerika. Walaupun step-step yang harus dilakukan di sini ketika mereka membawa produk ke Amerika memang banyak peraturan yang harus dipenuhi. Karena mungkin Mas John juga bisa tahu bahwa even Alibaba pun begitu atau Amazon begitu masuk di rayon yang negara lain ada kesulitan itu, terutama masalah logistiknya dan sebagainya. Ini sama peraturan negara setempat. Tetapi saya melihat ada satu semangat yang cukup besar di Kementerian Pertanian untuk bagaimana ini membawa pasukan petani ini untuk naik ke tingkat lebih lagi, bukan hanya sebagai petani, tapi saya juga bisa menjual. Nah, untuk bisa menjual ini ya harus ada tempatnya untuk menjualnya, kemudian platformnya tadi, dan ada partner, ada buyer. Dan ada sebut tadi INA. Coba terangkan apa itu INA. INA itu kalau saya lihat INA itu Indonesia ya, singkatan dari, karena ini punyanya Kementerian Perdagangan, saya kurang tahu persis, tapi ini websitenya mereka, inaexport.id. Dewi ingin itu ekspor juga ke Amerika. Bukan saja restoran kan, tapi bagaimana planning untuk ke depan untuk ekspor? Iya, kalau planning untuk ke depan ini terakhir kemarin barusan kita ekspor ke Amsterdam. Nah, kebetulan ada kemarin orang asli dari Amsterdam datang untuk belajar masak Indonesia di tempat kami di Jogja. Dari hubungan baik itu dulu, karena beliau belajar masak di sini plant-based tapi yang Indonesia, ada beberapa bahan yang memang dibutuhkan gitu. Karena di sini saya ketika membuat makanan Indonesia, saya memakai bumbu-bumbu yang notabene dari Indonesia, seperti yang saya bikin, seperti vegan petis, lalu vegan umami yang sebagai pengganti terasa, sebagai pengganti terasi. Pada akhirnya mereka mau nggak mau di sana pun butuh gitu untuk mendapatkan kualitas yang rasa sama seperti ketika mereka masak di Indonesia, belajar di Indonesia. Itu kesempatan yang saya pakai untuk bisa mempromosikan produk-produk yang kami bikin untuk bisa go internasional. Dan di Amerika kan restoran vegan itu cukup populer ya. Nah, saya lagi pikir apakah ada rencana untuk buka restoran di Amerika? Kalau semisal dari bapak-bapak ini bisa memfasilitasi untuk vegan Indonesia, saya sangat senang hati mendemokan atau memberikan demo dulu sementara untuk bisa mencicipi bahwa makanan Indonesia yang tanpa daging dengan base dari bahan tanaman yang segar itu ternyata bisa dengan bumbu-bumbu yang kita miliki. Jadi nanti ketika pun bapak-bapak ini akan memfasilitasi, saya akan membawa bumbu Indonesia, lalu base bumbu-bumbu Indonesia, saya akan datang, misalnya saya diundang ke sana, ngarep ini Pak. Ya, dengan itu saya bisa mendemokan makanan Indonesia di sana, lalu bisa juga dengan bumbu Indonesia ini bisa untuk bumbu steak, bumbu spaghetti, bumbu burger, yang bisa diaplikasikan sama makanan yang ada di Amerika. Kenapa tidak? Karena di sini pun saya memberikan itu. Semisal seperti ini, bumbunya, bumbu arsik misalnya Pak. Bumbu arsik
tapi burger yang isiannya arsik, Pak. Bumbunya bumbu arsik. Why not? Gitu. Tetap masih pakai mayones, tapi paling enggak di dalamnya ini kita memperkenalkan bumbu arsik. Kalau yang pengen pedes ada orang dari luar Inggris gitu. Kemarin datang ke sini sempat excited karena burgernya itu isinya opor. Burgernya isinya rendang. Bumbunya isinya sambal goreng. Dan mereka sangat senang sekali. Burger loh, Unik, Pak. Burger unik ya. tapi dalamnya itu. Ya. Tapi tadi Pak Rahmat ada sebut ya, yang paling bagus, yang paling mudah datang ke Amerika adalah yang sudah diolah ya. Betul ya Pak Rahmat? Betul. Daripada fresh. Karena less ini peraturannya, nggak headache. Tapi ya, lebih dari itu adalah marginnya cukup besar. Ya. Nah, Jadi saya mungkin mau nanggapin tadi Mbak Dewi tentang vegan tadi. Jadi contohnya di DC ini, Mbak Dewi sama Mas John. Setiap September kalau nggak salah itu, di DC area itu dibuka namanya DC Vegan. Wow. Semua yang dijual itu semua vegan semuanya. Wow. Tidak boleh yang lain. Apapun yang dulu hanya semua vegan. Dan itu Daftar. kita sudah pernah ikut mungkin 3-4 kali ya. Itu yang datang mungkin 15.000 dalam satu hari itu. Wow. Dan mereka ada satu spesial burger tadi ya. Itu dari pagi sampai selesai, antriannya nggak berhenti. Kayak ular itu. Luar biasa itu. Nah, Indonesia waktu itu tampil dengan tempe. Ya. Tempe dibacem, terus digoreng, disate. Karena kita kan promosi, jadi memang dikasihkan free. Ini menarik bagi orang Amerika tentang tempe. Nah, mungkin Mas Chen nanti bisa searching bahwa di produksi tempe yang besar di Amerika itu menurut informasi dari Mbak Maya Sari itu yang ada di Indiana. Nanti saya cerita tentang Mbak Maya Sari ya. Bahwa di Amerika itu hanya ada 2 produsen tempe yang besar. Yang itu semuanya teman-teman bule yang punya ternyata. Nah, Mbak Maya Sari ini ke depan akan membuat pabrik tempe di Indiana. Kenapa ceritanya demikian? Kemarin waktu satu hari saya ikut webinar, ada Mbak Maya Sari sebagai pembicara, akhirnya selesai itu langsung saya japri, terus kita diskusi. Nah, Mbak Maya Sari ini dari mayornya di Indiana diberikan, karena dia ini dia bersuami, kalau nggak salah bersuami dengan orang Amerika, dan orang Amerika ini petani yang sudah 4 generasi dan punya lahan yang luas, dan dia juga produksi kedelai. Nah, dari situ dia punya restoran juga, Mbak Maya Sari ini, dan dia sampai hari ini per minggu rata-rata 1.000 tempe yang dia bisa jual. Nah, akhirnya dan dia bekerja yang menguntungkan dia adalah dia bekerja di Kroger. Kroger itu salah satu distributor makanan yang besar. Dia punya sekitar 2.700 toko kayak Giant dan sebagainya. 2.000 seluruh Amerika dia punya toko. Nah, karena dia bekerja di situ, akhirnya menurut percakapan dia dengan Kroger bahwa oke, kamu bikin tempe lah, nanti saya beli. Makanya dia berinisiatif bikin pabrik tempe di sana, dan akhirnya dia dapat bantuan dana dari negara bagiannya, dan USDA juga membantu funding kepada dia. Nah, nanti tanggal 24 Agustus ini dia akan bertemu dengan mayornya untuk membahas hal itu. Ini yang menarik, yang harus mungkin nanti Mbak Dewi bagaimana membuat tempe yang, kalau tadi Mbak Maya Sari bilang kalau Indonesia bisa masuk, tempenya sudah harus dimasak menjadi keripik kering atau apa itulah ya. Nah, itu mungkin dia bisa membantu untuk memasarkan. Nah, nanti mungkin Mbak Dewi tak kenalkan sama Mbak Maya ini. Ya, itu. Pak. Yang berikutnya di Amerika ini ada Ali Tempe. Kalau mungkin pernah dengar tempe movement ya. Iya. Pernah dengar ya. Nah, kenal. itu anaknya. Nado. Ya, ada ya. Nah, siapa Nando? Iya. Rando ya namanya ya.
Nah, saya pernah ketemu dia waktu dia pernah promosi yang di vegan itu untuk tempenya. Dia memang ahli tempe. Kami sedang merancang ini, Mas John, untuk bisa bikin webinar khusus tempe. Tetapi bukan bikin tempenya, tapi bagaimana tempe ini menjadi sebuah industri dan industri yang menguntungkan. Ini yang kita akan coba bahas spesifiknya, bukan membuat tempenya. Kalau mereka sudah ahli-ahlinya kan enggak. Tapi bagaimana tempe ini bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Nah, kami akan mencoba dengan dia, termasuk dengan ibunya. Ibunya juga ahli tempe, sama kakeknya. Nah, kami sedang merancang ini. Nanti mungkin Mas John bisa jadi partner di situ nanti. Oke, kami sebenarnya udah interview Ardo ya. Oh, aduh. Ya sudah ada di kabarinews.com. Orangnya sangat inspirasi ya. Yes. Dia udah ada pabrik di Inggris, tapi masih belum di Amerika. Jadi mudah-mudahan dia bisa buka di Amerika. Yes. Oke. Jadi nyambung ya. So, sekarang saya minta Dewi dulu ya untuk memberi pesan terakhir ke Permisa Kabari. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Mungkin sebelum memberi pesan kepada sahabat Kabari, satu hal jadi yang tadi mungkin sudah sempat disampaikan, tidak hanya tempe sebenarnya, tapi bumbu Indonesia seperti rempah-rempah atau jamu. Jamu itu kan basicnya rempah-rempah juga. Sedangkan bumbu makanan Indonesia itu juga rempah-rempah. Jadi sebenarnya tidak hanya jamu dan tempe saja, bisa dimasukkan ke bumbu rempah-rempah Indonesia yang ini bisa jadi untuk semisal kayak di India punya kari gitu, Indonesia punya rendang, Indonesia punya opor, yang dimana base-nya rempah-rempah semua. Kenapa itu juga tidak diunggah, sedangkan bahannya itu hampir sama seperti jamu gitu. Dan kalau jamu juga bisa dikonsumsi setiap hari, makanan bumbunya pun juga sebenarnya bisa dikonsumsi untuk setiap hari, untuk penguat imun juga. Itu sebelum pesan kepada sahabat Kabari. Itu jadi saya ingin membuka aja sih, tidak hanya sekedar tempe, jamu, tapi bumbu Indonesia itu juga hampir sama kayak jamu, bumbu-bumbunya, cuman pengolahannya berbeda. Kalau jamu sebagai minuman, kalau jamu rempah sebagai minuman, kalau makanan rempah sebagai bumbu makanan, gitu. Yang bisa diaplikasikan untuk diaplikasikan untuk berbagai macam makanan, baik burger, spaghetti, steak atau apapun itu. Itu yang bisa untuk menaikkan imun kita. Terus yang untuk pesannya, terima kasih kepada Kabari yang sudah memberikan kesempatan untuk kami memberikan informasi, terus bisa memberikan kesempatan kepada kami mempromosikan apa yang ada di Indonesia, lalu harapannya kepada teman-teman juga bisa care kepada yang ada di Indonesia juga, memberikan kesempatan kepada teman-teman Kabari. Begitu. Terima kasih kesempatannya Pak John. Sama-sama. Terima kasih Putranto. juga. Ya. Dan dari Pak Rahmat gimana? Pesan terakhir, silakan. Mas John, ini satu pertemuan yang tidak saya duga-duga yang jelas. Awalnya cuma Mbak Dewi sharing tentang link ini, kemudian kita terjadi diskusi dan sebagainya. Terima kasih Mas John dan terima kasih Dewi memberikan saya satu kesempatan, dan menurut saya bahwa segala sesuatu itu saya selalu punya pola begini. Apa yang kita bisa lakukan seorang diri ini? Cuma satu menurut saya. Inspirasi. Ketika kita bisa memberikan satu inspirasi kepada orang yang lain, dampaknya luar biasa. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman Kabari, bahwa kita melihat bahwa produk
kita, terutama kayak kopi, kemudian rempah-rempah nilainya 144 juta, ekspor kita ke Amerika, belum produk yang lain, belum yang masalah makanan olahan. Menurut saya, Amerika adalah lahan yang besar. Perlu diketahui bahwa Amerika ini, walaupun dia beli, mereka tidak makan semuanya oleh penduduk. Kelebihannya yang saya amati Amerika adalah mereka membeli, mereka mengolahnya, ada inspirasi ya, dia olahnya, dia sebar lagi keluar. Contohnya adalah Starbucks. Apakah Amerika produsen kopi? Enggak. Mereka beli. Mereka bikin kreasi dari kopi itu, akhirnya kopi yang dibeli dari Indonesia kembali lagi ke Indonesia. Ini kan amazing ya. Dimulai dari cara berpikir kita. Itu yang menurut saya sangat amazing. Nah, saya melihat bahwa di era pandemik ini, bagi saya bukan satu kebuntungan menurut saya. Justru ini keuntungan bagi kita. Karena kita balik ke rumah kita masing-masing, kita berpikir apa yang bisa kita lakukan lebih jauh lagi. Ya kan? Saya tidak pernah membayangkan setelah ada COVID ini, pertambahan teman saya lebih dari 500 para pengusaha di Indonesia. Yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Bener loh. Memang saya lelah. Kadang-kadang sampai jam 4, jam 6 pagi saya baru selesai. Tetapi yang saya dapatkan lebih dari 500 teman. Di grup apa biasanya sih? Ada mungkin 10 grup masing-masing. Yang rata-rata 200, 300. Bisa kebayang nggak itu? Itu saya metani satu-satu itu sampai yang mana ini. Tapi kadang-kadang saya harus kasih note yang ini kan supaya saya ingat. Nah, yang saya mau ajak tadi kembali bahwa bagaimana teman-teman Indonesia melihat peluang ini lewat teman-teman kita yang di Amerika ini maupun di negara Kanada dan Meksiko maupun negara Eropa. Saya kemarin baru berkomunikasi dengan teman saya yang di Australia, mengurus diaspora, ayo kita kembangkan ini. Nah, saya bisa membayangkan ketika teman-teman kita diaspora ini di empower, dikasih kepercayaan sama teman-teman UKM di Indonesia, jadi dikasih plat yang sama. Kamu yang jual, ya jangan segitulah supaya saya bisa hidup di sini. Nah, penyakitnya teman-teman Indonesia kalau jualan apa? Suka overprice. Itu yang saya suka. Bahkan kuliner di Indonesia yang ada di Amerika ini kadang-kadang kok mahal banget ya. Kalau saya beli di restoran Cina, harga segitu bisa, kalau Jawanya sak tekro ya Mbak Dewi ya. $10 sak tekro. Indonesia sak umit. Sehingga ini pengamatan pribadi saya, tidak ada restoran Indonesia yang bisa survive. Karena saya kadang-kadang mencoba diri saya, saya bukannya saya pelit ya, tapi kalau saya pergi ke restoran Indonesia dengan saya mengeluarkan uang segitu, saya dapatnya segini. Masih belum kenyang. Kalau saya pergi ke restoran yang AC yang lain, saya udah malah pulang, saya bawa pulang lagi. Nah, ini konsep yang tadi, bagaimana supaya kita bisa mencapai satu titik pertemuan yang saling menguntungkan. Ini cakep menurut saya. Nah, please, para UKM Indonesia yang ingin Mbak Dewi yang pengen mencoba mau mengembangkan di sini, dealing dengan teman-teman diaspora, temukan harga yang cocok, yang masing-masing menguntungkan. Kita harus belajar dari negara lain. Yang penting, untungnya sedikit, tapi ribuan. Ya kan? Untungnya mungkin 1.000 atau 2.000 rupiah, Mbak Dewi, tapi kalau udah dikirim satu kontainer, Mbak bisa kelenger nanti. Betul nggak, Mas Jan? Nah, itu saja yang saya harapkan. Mari teman-teman diaspora juga jangkau mereka, cari jalan masing-masing untuk bertemu dengan mereka dan diskusikan dengan baik-baik dan bawa produk mereka ke sini, promosikan lewat teman dulu, lewat grup, akhirnya nanti tetangga kanan kiri kita akan merasakan produk itu.
Mbak Dewi mungkin Mas John udah pernah dengar kutus-kutus ya? Ya. Kutus-kutus ya. Pemiliknya itu Mas Bambang. Itu sedang akan mencoba untuk memasukin di Amerika. Saya sudah terima contoh produknya untuk dipromosikan. Nah ini satu ya tadi satu kita garap dan sebagainya kita kerjakan dengan teman-teman di sekitar kita. Mbak Dewi mungkin nanti sesama pembikin sambal, ayo kita bagaimana kita bisa masuk Amerika supaya tadi cost per unitnya begitu kita produksi banyak pasti cost per unitnya murah, teknologinya bisa kita jangkau. Ini bisa tambah lagi? Udah bagus sekali ini inspirasinya Pak Rahmat. Oke, Pak Rahmat terima kasih untuk memberi inspirasi dan juga Dewi, thank you ya untuk mudah-mudahan bisa ekspor ke Amerika ya dan bisa ada diaspora Indonesia yang ingin juga ikut kerjasama ya dengan Dewi. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uy, sekian dulu dan jangan lupa klik subscribe Kabari YouTube dan juga daftar di kabarigratis.com. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Thank you. Terima kasih. Ini kuncinya satu, ketika kita promosi itu kita jangan pelit. Ya betul. Jangan betul. That's true. Hitung-hitungan ya, kasarnya gitu. Jadi kita berani tabur dulu. Pokoknya kalau kita nabur ada aja. Kita tabur 100 nanti mungkin akan tumbuh 5, 10. Itu urusannya. Iya. Itu sebenarnya salah satu challenge. Teman-teman kita yang di sini gitu kan. Itu salah satu challenge. Sudah pernah ada show di sini, fancy food show di San Francisco. Dan salah satu vendor, aduh kasihnya pelit sekali gitu. Sehingga, kan ini disponsor oleh pemerintah Indonesia kan. Jadi mereka pada ngomel di belakang saya, pada ngomel. Ini mau bawa produk tapi sangat pelit untuk suruh orang coba gitu. So you are truly right on that point. Yang jangan pelit-pelit, sebab kalau orang nggak bisa coba, mereka tidak akan beli. Ya, mereka harus coba, mereka senang, baru mereka akan beli. Gitu. Memang itu salah satu investasi lah, dan itu bisa dikalkulate, dimasukin sebagai marketing cost lah di situ. Yes, betul. Oke, dah, gitu aja. Saya cukup. Thank you all. Ya, sampai kita berjumpa lagi. Thank you. Terima kasih. Ya, sama-sama. Thank you very much. Ya, bye bye.